Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah natana ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin wa yaj'aluna minal ulama'il amilin kama nakrauha biniyatin Allah yursilu misla thawaba qiraatina ila arwahi abaina wa jadadina mahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimin muslimat nakhussu khususan ila arwah al-muassisina wal mutabarri'ina li hadzal masjid kama nakhusu khususan ila arwah ulama'ina masyayikhina asallahu subhanahu wa ta'ala yanfa'ana bi ulumihim fid darain wa biniyatan Allah yubariku fi a'malina wa amwalina wa dzurriyyatina wa yashfi mardana wa yarhamu amwatana wa yaqdi jami'a hawaijina ala hadhihi niyah kulihal fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Yang saya muliakan para guru asatidzah, Bapak hadirin, ngurus serta jamaah Majelis Ta'lim Masjid Jami' Audia Guru Syaban. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Selasa ini tanggal 12 Jumadil Awal 1444 Hijriah bertepatan dengan tanggal 6 Desember 2022. Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan pada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat kembali hadir melanjutkan pengajian tafsir. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut qaulul mu'allif rahimahullah taala. Da'wal yahudi wan nasara annahum ahbabullah. Da'wal yahudi wan nasara annahum ahbabullah. Dakwah ya, artinya pengakuan Yahudi ya, dan Nasrani, Nasara. Mereka mengaku annahum ahbabullah. Mereka adalah ya hamba kecintaan Allah. Ya, anak kecintaan Allah. Jadi hamba-hamba yang Allah paling cintai adalah kami nih. Kalau Yahudi ngaku Yahudi dan Nasrani ngaku kenasranian nih. Kami inilah hamba yang dicintai oleh Allah. Atau anak-anak Allah, hamba-hamba Allah, anak-anak Allah yang dicintai. Kalau yang lain enggak. Itu menurut pengakuan mereka. Jadi kalau pengakuan itu namanya mengklaim. Aku mengklaim dengan satu pihak. Tsumma tawalatil ayatul karimatu tahki anil yahudi wan nasara tira'ahum wa kadzibahum Allah. Kemudian ayat suci Al-Qur'an dalam surat ya Ali Imran ini melanjutkan itu, tawalat melanjutkan, tahki melanjutkan pembicaraannya tentang Yahudi dan Nasrani, ibtira'ahum, kebohongan mereka. Ayat menceritakan tentang kebohongan mereka, kebohongan Yahudi Nasrani. Ya, ibtira'ahum wa kadzibahum, itu kadzibahum itu arti atau sinonim dari ibtira'ahum, kebohongan mereka atas Allah. Kebohongan mereka atas Allah. Arti kebohongan atas Allah, Allah enggak bilang, dia bilang. Nah, itu namanya kebohongan.
faqad asyraku ma'allahi ghairahu. Yang pertama nih, mereka itu asyraku telah menyekutukan, menyekutukan selain Allah, beserta Allah ada selain Allah gitu. Mereka telah menyekutukan selain Allah, ya, beserta Allah. Jadi Tuhan itu bukan hanya Allah, ada lagi selain Allah lainnya. Nah, itu artinya menyekutui lainnya Allah beserta Allah. Ya, mereka mengatakan bahwa Tuhan itu bukan hanya Allah satu, ada lagi yang lain. Itu namanya asyraku, syirik. Wa kadzabu rusulahu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kedustaan mereka mendustakan para rasul. Mendustakan para rasul atau mendustakan, nggak ada yang beriman, ya, artinya mereka kafir, tidak percaya rasul-rasul Allah, utusan-utusan Allah. Kemudian apalagi kebohongan mereka yang Allah ceritakan, za'amu annahum, ini yang tadi dikatakan bahwa mereka mengaku-ngaku annahum auliyaullah wa ahbabuh, mereka adalah aulia itu tadi itu, ya, ahbabuh, kecintaan Allah, ya, hamba-hamba yang Allah cintai. Oleh karena mereka adalah hamba yang dicintai oleh Allah, maka mereka katakan annallaha la yu'adzibahum ala martakabu min auzarin. Oleh karena kami ini hamba-hamba Allah yang Allah cintai, maka Allah tidaklah mengazab kami walaupun kami nakal gitu. Mereka mengakui berarti kami nggak diazab. Ya, kalau kami nggak diazab kan mengakui kalau mereka itu nakal. Jadi mereka mengatakan Allah nggak mengazab kami atas apa yang kami langgar tuh, irtakabu, yang kami lakukan daripada dosa-dosa. Nah, berarti mereka mengakui dosa. Kenapa kok walaupun nakal Allah nggak mengazab? Li'annahum abna'uhu wa ahibba'uh. Karena mereka mengaku, ya, bahwa mereka itu anak-anak Allah atau kecintaan Allah. Nah, itulah yang Quran ceritakan. Apa itu bunyinya ayat Qur'annya? Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Nah, qalatil yahudu wan nasara, kata Yahudi Nasrani. Nahnu kami lah. Kita kami ini adalah anak-anak Allah dan kecintaan Allah. Nah, itu pengakuan mereka, klaim mereka. Ya, mendustakan Allah, artinya mendustakan Allah enggak bilang begitu, dia bilang gitu. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala ingin mencegah, ya, ingin menyanggah pengakuan mereka itu, nyatakan bahwa pengakuan mereka itu enggak benar. Ya, Allah perintah Nabi Muhammad SAW untuk mengatakan kepada mereka. Apa itu? Firman Allah yang Allah perintah Nabi, ya, katakan kepada mereka. Balas omongan mereka. Katakan wahai Muhammad, falima yu'adzibukum bidunubikum. Nah, ya. Falima yu'adzibukum bidunubikum. 5. Kenapa? Tanya mereka, kenapa? Ya. Falima, kenapa itu? Lah, falima yu'adzibukum. Kenapa Allah menyiksa kamu dengan sebab dosa kamu? Kan kamu sendiri tadi mengakui bahwa kami adalah, ya, walaupun kami berdosa, kami enggak disiksa gitu. Kata Allah, falima yu'adzibukum bidunubikum. Kenapa Allah ngazab kamu dengan dosa-dosa kamu? Kalau memang Allah itu, kalau memang kamu itu anaknya Allah, enggak disiksa sama sekali gitu.
Yang benar adalah antum bashar, kamu itu manusia, sama seperti manusia lain. Bal antum basyarun mimman khalaq. Yang benar adalah kamu manusia, ya, sama seperti manusia lain yang Allah ciptakan. Enggak ada beda, ya. Yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Allah mengampuni kepada hambanya yang ia kehendaki, dan Allah pun menyiksa kepada yang dia kehendaki. Enggak ada yang namanya anak-anak kesayangan, enggak ada. Ya. Jadi hak prerogatif Allah, mau mengampuni, mau mengadab. Walillahi mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma. Hanya Allah lah, hanya milik Allah lah mulku samawat, seluruh kekuasaan yang ada di langit dan di bumi dan antara keduanya. Kalau di langit, di bumi dan antara keduanya udah nggak ada lagi, ya. Termasuk mana? Karena Allah Ta'ala milik Allah, termasuk Allah Ta'ala, ya, berkuasa untuk mengazab siapapun yang Allah kehendaki. Nah, kemudian kata Syekh Ali Sobuni, waqad ashabatis suratul karimatu fi sya'ni ahli kitab. Bahkan surat, ya, Ali Imran yang mulia ini ashabat. Arti ashabat berbicara luas, panjang, lebar tentang ahlul kitab. Wa afadat fi zikri qabaihim wa syanaihim. Bahkan surat Ali Imran ini afadat. Kalau air itu penuh dikatakan afadat ini. Bahkan surat Ali Imran yang mulia ini afadat, berbicara panjang luas tentang fi zikri, menyebut tentang keburukan mereka. Syani'ihim wa syani'ihim, dan keburukan apa? Amal-amal mereka yang buruk. Summa da'athum ilal audati ilal dinil haq. Kemudian surat ini ngajak mereka, memberikan mereka kesempatan, ngajak mereka kembali kepada agama yang benar. Jadi mereka itu tadi agama yang nggak benar, itu ajaran-ajaran ngakunya ajaran Yahudi Nasrani nggak benar. Ayo, ya, sama-sama kita kembali kepada ajaran yang benar. Alladzi ja'a bihi khatamul anbiya wa Muhammad, yang telah disampaikan oleh, ya, Nabi Muhammad, nah, sebagai nabi yang terakhir. Nah, ini kan ngomongnya kepada Yahudi Nasrani yang hidup pada waktu zaman Nabi dan sampai sekarang. Ya, ayo kembali kepada ajaran yang benar. Kalau mau kembali kepada ajaran yang benar, ajaran Nabi kamu Musa sama Isa kan udah nggak ada. Ya, kitab sucinya udah nggak ada. Nah, ini masih ada kesempatan, ya, mau kembali kepada ajaran yang benar, mengikuti Al-Quranul Karim yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Walawanat lahum asali dakwah. Lawanat artinya surah Ali Imran yang mulia ini lawanat, ya, uslub dakwah, ya, uslub cara dakwah, ngajak mereka kepada yang benar, ya, dengan apa? Dengan bermacam-macam. Lawanat bukan dengan satu cara, bukan dengan dakwahnya bukan satu cara, tapi dengan bermacam-macam metode, ya. Taratan bitabsyir wa targhib wa ukhra bitahwib wal inzar. Terkadang ngajak mereka dengan cara menyampaikan berita gembira, tabsyir. Ya. Terkadang caranya dengan menyampaikan berita gembira. Terkadang ukhra, ya, dengan cara menakutkan. Mana itu? Waqala jalla sana'uh, kata Allah, ya ahlal kitab. Ini kita lihat dakwahnya Ali Imran atau surat Al-Karimah ini ajak mereka dengan kata-kata ya ahlal kitab. Ya. Ini kan panggilan ahlal kitab itu panggilan terhormat itu. Ayo, ya.
Wahai ahlul kitab, qad ja'akum rasuluna, telah datang kepadamu rasulku, telah datang kepadamu rasulku, yang dimaksud Nabi Muhammad itu. Yubayyinu lakum, yang menerangkan padamu, apa? Menerangin apa? Agama yang benar, ya. Ala patrotin minar rasul. Karena selama ini agama yang kamu peluk itu nggak benar, karena dalam masa kekosongan, patroh kekosongan Rasul. Ya. Jadi kena Rasul kosong, nggak ada, sehingga agama Allah, ya, yang disampaikan oleh Nabi Musa dan Isa sudah lagi nggak benar, karena kekosongan. Nabi lahir tahun 7170 miladiah. 570 miladiah lahirnya Nabi. Jadi berarti kan Nabi lahir setelah Nabi Isa lahir 570 tahun, 570. Setelah Nabi Isa lahir 570 baru lahirnya Nabi. Nah, jadi patrohnya kapan ini? Masih sejak lahir. Nabi Isa diangkat oleh Allah ketika umur 33 tahun. Jadi 570 diambil 33. Berapa itu? Nah, masih ada 500-nya kan? Nah, kan 70 diambil 33, masih ada sisanya dari 500. Itu lahirnya Nabi. Nah, Nabi diutus jadi Nabi dan Rasul ketika berumur 40 tahun. Nah, sisanya tadi ditambah 40. Taruhnya dah nggak usah pakai diambil 33 dah. 570 ya, ditambah 40. Ya. Jadi berapa jadinya? Hah? Nah, iya. Ambil 600 tahun. Nah, selama itu nggak ada nabi kan? Ya, setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah, diangkat pada waktu 33. Kemudian sampai Nabi Muhammad 40 tahun sudah lahir. Jadi berapa tahun itu? Pantas kalau agama-agama yang dahulunya murni, ya udah tidak lagi. Itu patroh. Ya. Jadi telah datang Rasulku Muhammad menerangin tentang agama yang benar tuh ya. Gitu. Karena sudah tidak lagi murni disebabkan karena lamanya masa tidak ada Rasul. Ya. Baik. Walawanat lahum asalib. Apa itu lawanat di sini? Artinya ngajak mereka dengan cara yang bermacam-macam. Caranya, metodenya, terkadang dengan membawa berita gembira, terkadang memberita yang menakutkan. Antakulu maja'ana min basyirin wala nazir. Jadi tidak ada lagi alasan bagi kamu untuk mengatakan tidak ada basyir, tidak ada nazir. Nah, ini udah datang. Ya, selama sekian tahun kan nggak ada basyir, nggak ada nazir. Nggak ada Rasul yang menyampaikan berita yang menggembirakan dan tidak ada yang menakutkan. Nah, ini udah datang nih. Tuh, ayo gitu. Ayo ikut. Nah, faqad ja'akum basyirun wa nazir. Udah datang basyir dan nazir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, itulah ajakan mereka dengan lemah lembut, mengajak mereka kembali kepada ajaran Allah yang benar. Nah, kemudian ayat berikut surat Ali Imran menceritakan tentang dukhulil ardil muqaddasah. Ya, artinya mereka masuk ke bumi yang suci, tanah yang suci. Surat Maidah bukan surat Ali Imran.
Ini suratul Maidah, bukan surat Ali Imran. Ya. Kemudian ayat surat Maidah ini melanjutkan, ya, firman-Nya tentang kisah mereka memasuki Baitul Maqdis. Ya. Nah, memasuki. Kapan mereka masuk Baitul Maqdis? Nah, itu. Setelah Nabi Musa alaihissalam bawa pulang. Ya, mereka dibawa pulang oleh Nabi Musa dari Mesir. Ya, dari Mesir, dari Firaun. Ya. Itu dikejar oleh Firaun. Maksudnya Firaun mau menggagalkan ya, tugas Nabi Musa. Jadi Nabi Muhammad Musa alaihissalam ada 2 tugas pokok yang Allah perintah kepada Nabi Musa. Yang pertama, mengajak ya bapak angkatnya Firaun beriman. Firaun itu raja Mesir, raja Kipti. Ya. Orang Mesir dikatakan Egypt itu dari Kipti itu, Egyptian, orang Kipti. Jadi aslinya orang Mesir Kipti. Jadi tugas Nabi Musa yang pertama ngajak Firaun masuk Islam. Karena kalau rajanya masuk Islam nanti rakyatnya semua masuk Islam. Berarti Nabi ngajak Herakl masuk Islam. Nabi ngajak raja siapa ini? Ya, raja Persia ya, masuk Islam, Anusirwan dan lain-lain. Jadi Nabi Musa diperintah Allah ngajak Firaun masuk Islam. 1. Nah, ini gak berhasil. Firaun gak mau beriman. Yang kedua, tugas Nabi Musa ngajak pulang Bani Israel yang ada di Mesir. Kenapa mereka diajak pulang? Karena di Mesir itu dijadikan hamba gitu, oleh Firaun. Mereka diperlakukan bagaikan hamba, disuruh kerja, dipaksa kerja berat. Tuh. Buat bangun piramid apa itu semuanya Bani Israel dipecut ya, oleh tentara Firaun. Nah, kalau ditanya sejak kapan keberadaan Bani Israel di Mesir ya, sehingga mereka banyak di Mesir, sejak waktu zaman Nabi Yusuf. Nah, kan Nabi Yusuf saat dia diangkat menjadi menteri ya, di Timur Tengah, khususnya di daerah Palestina dan Baitul Maqdis kering, ya. Nah, maka Nabi Isa alaihissalam, ya, bawa tuh keluarganya semua, Nabi Yakub, saudaranya yang 11, berikut kerabat-kerabat lain yang jumlahnya 70, pindah dari Baitul Maqdis ke Mesir. Nah, 400 tahun setelah Nabi Yusuf datanglah Nabi Musa. Nah, jadi antara Nabi Yusuf, Nabi Musa 400 tahun. Yang tadinya itu waktu Nabi Yusuf belum ada Firaun. Nah, itu Nabi Yusuf sendiri diangkat jadi menteri ya. Berarti kan orang baik tuh. 400 tahun berikutnya Mesir dikuasai oleh Firaun. Ini Bani Israel yang tadinya 70, apa itu ya? Kalau kambing kan berkembang biak gitu. Nah, kalau manusia apa jadinya? Beranak pinak malah orang kagak ngerti juga. Polusi juga nggak ngerti juga. Ya, itu ayam berkembang biak itu kan tadi bilang ayam, kambing masa manusia berkembang biak. Populasi yang tadinya 70 berpopulasi. Nah, sehingga menjadi berapa waktu zaman Nabi Musa? 600.000. Itu 600.000. Itu dihitung 600.000 yang dewasa. Nah, yang belum dewasa belum dihitung. Sampai umur 60 tahun yang disuruh kerja. Yang lewat 60 tahun ke atas pun nggak dihitung. Kalau mau dihitung semua mungkin 1 juta. Asalnya berapa? 70. Nah, jadi Allah perintah Nabi Musa ngajak pulang Bani Israel. Nah, sekarang kenapa Firaun berusaha menggagalkan? Ya, jadi agar supaya nggak tahu Firaun rencana Nabi Musa, ya ngajak pulangnya malam itu.
malam. Ya, jadi sebelumnya siap-siap, jangan ada yang ngomong malam itu kita akan berangkat. Ya. Jadi Fir'aunnya tahu Musa itu udah berangkat setelah Nabi Musa berangkat. Gitu. Jadi nggak tahu sebelumnya, karena dirahasiakan. Jadi Nabi Musa dan kaumnya sudah berangkat, pagi-pagi Fir'aun baru tahu. Makanya kalau namanya Bani Israel ya mau berangkat kan jalan kaki. Orang fakir miskin hamba emang dari mana dia punya mobil gitu, nyewa mobil 1 juta. Ya jalan kaki. Firaun taunya udah pagi. Makanya dikejar pakai kuda. Nah itu. Yang namanya orang jalan kaki walaupun berangkatnya malam gak dikejar sama kuda bisa terkejar. Benar. Depan ada laut, nah, di belakang ada Firaun. Nah, kenapa Firaun mengejar itu tadi? Karena Firaun berkepentingan adanya Bani Israel. Sebab kalau nggak ada Bani Israel di Mesir nggak ada yang kerja. Jadi dikejarnya itu mau menggagalkan jangan sampai Musa bawa pulang. Nggak ada yang mau kerja, terbengkalai. Nah kita ini aja kalau Idul Fitri, ya, nah, pembantu-pembantu yang dari Jawa pulang aja, ya, Masya Allah berantakan rumah ente. Jalanan-jalanan dipenuhi oleh sampah. Kenapa? Karena pada pulang mudik, nah gitu. Padahal pulang mudiknya hanya seminggu. Kita lagi orang Jakarta lagi enak-enakan enak nih sepi nih seminggu, balik lagi dia. Bawa teman lagi. Nah itulah tugas. Nah setelah selamat itu Fir'aun Allah tenggelamkan, Nabi Musa nyebrang. Maka tugasnya lagi Nabi Musa mau kembalikan Yahudi ke Baitul Maqdis. Nah sedangkan Baitul Maqdis pada waktu itu dijajah oleh bangsa Jababirah, yang orang yang gede-gede. Ya, postur tubuhnya itu bagaikan apa yang gede dikatakan? Raksasa. Jadi kalau orang gede itu namanya apa? Bagaikan raksasa. Nah ini dikatakan duhul, nanti diceritakan oleh Allah sini sumatalat hal ayatu, kemudian ayat-ayat ini melanjut. Nah ayat-ayat suratul Maidah ya menyebut tentang Yahudi. Tentang apanya lagi nih? Nah, kalau yang tadi kan kedustaannya. Nah inad wal juhud, tentang apa ini? Inad ya. Wal juhud, inad itu keras, ya. Arti keras itu nggak mau patuh, ini terhadap Nabi Musa. Wal juhud, nah juhud itu tidak syukur akan nikmat Allah, ya. Tidak syukur akan nikmat Allah. Allah berikan kepada mereka nikmat. Tadi kan nikmat itu diselamatin dari Firaun, dijadikan mereka orang merdeka yang tadinya jadi hamba. Kemudian sebelum sampai ke Baitul Maqdis Allah kasih al-manna wasalwa, ya, karena di sana di padang tim 40 tahun, ya, keder Allah azab dikasih manna wasalwa, ya, burung puyuh sama madu, ya, makanan yang bergizi tanpa capek-capek. Sore hari mereka pasang ranjau, ya. Pagi-pagi, ya, burung puyuh sama madu sudah apa tuh? Nah, bukan ranjau, ya. Pasang apa? Nah, kan enak gitu. Udah dikasih nikmat, mintanya bawang, cabai. Yang biasa di Mesir ada bawang cabai, di sini nggak ada nih minta bawang cabai. Padahal udah diganti dengan makanan yang bergizi. Itu kenakalan-kenakalan Bani Israel. Nah, di sini Allah menceritakan bahwa mereka itu tidak mensyukuri nikmat. Syarraf. Apa itu nikmat? Syarrafallahu bin nubuwah wal mulk. Bangsa Bani Israel Allah muliakan dengan diangkatnya, ya, para nabi itu. Kan para nabi kebanyakan Bani Israel. Sejak zaman Nabi Musa, Nabi Daud, itu Israel, Sulaiman, kemudian Zakaria, Yahya, ya, Isa, semua Bani Israel.
Wal mulk, Allah berikan kerajaan. Siapa? Nabi Sulaiman, Nabi Daud itu kan raja rasul. Falam yub'as fi ummatin minal umamil ardiya anbiya bi kasratin wafirah. Kama bu'isa fi Bani Israil, tidak ada umat gitu. Tidak ada umat di muka bumi ini yang nabinya banyak kecuali siapa? Bani Israil. Wa wa'adahumullah. Ya. Kalau orang Arab nabinya Nabi Muhammad. Ya. Dia bilang Nabi Hud sama Nabi Saleh bertiga. Tapi yang lain itu dari Bani Israil. Wa wa'adahumullahu bil izzi wan nasri, dan Allah janjiin mereka dapat kemenangan, ya. Wal ghalaba 'alal a'da, dan bisa mengalahi musuh. Tapi dengan syarat inhum tamassaku bi umuriddin, jika kamu berpegang teguh dengan ajaran, ngikutin ajaran Nabi Musa yang benar gitu. Kama wa'adahum bidukhulil ardil muqaddasah, demikian juga Allah janjiin kamu bisa pulang kampung dengan selamat. Oh. Iya gitu. Maksudnya ardu Palestin. In jahadu fisabilillah. Tuh. Jika kamu jihad fisabilillah, melawan musuh. Maksudnya siapa musuh? Itu yang menjajah Baitul Maqdis, ya. Itu Jababirah tadi itu, yang postur tubuhnya besar-besar. Allah bilang, ayo jihad, ya. Qatilu mujabbarin, tuh Jababirah. Ini Jabarin yang menguasai, yang menjajah Baitul, tuh alladzina yaskununa tilkad diyar, yang menjajah, ya, Baitul Maqdis. Wa hum min baqayal amalikah. Bangsa Jababirah di sini adalah bangsa sisa-sisa dari kaum Amalikah. Al-mansubin ila Ad, yang nisbatnya kepada kaum Ad. Siapa kaum Ad? Adik Ad, ya. Kaum Ad itu kaum Nabi Hud. Kaum Nabi Hud untuk Ad. Kalau Samud kaum Nabi Soleh. Lakin madza kana mauqiful Yahud. Namun apa sikapnya Yahud? Udah Allah Ta'ala kasih nikmat, Allah pulangin, ya, ke Baitul Maqdis, tapi dengan syarat kamu harus perang dulu tuh melawan penjajah gitu. Nah, apa sikap mereka? Halistajabu, apakah mereka Yahudi itu mentaati perintah Allah, atau amkafaru, atau mereka malah, ya, mengingkari dan mereka tidak syukur nikmat. Nah, inilah yang mau diceritain oleh Allah nih. Linastami ilal Quran. Coba kita dengar Quran mengatakan kepada mereka apa itu? Wa huwa yaqussu alaina. Quran mengkisahkan kepada kita qisasal Yahud al-mutakhazilin. Ceritanya Yahudi yang apa? Yang mutakhazilin, artinya yang mutakhazilin yang tidak mau taat sama Allah, enggak mau syukur sama Allah. Bi uslubihil mumti al-farid, dengan gaya bahasanya Al-Qur'an yang sangat indah. Apa kata Allah? Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Nabi Musa ngingetin kepada mereka, wahai kaumku, uzkuru, coba kamu ingat, ya. Kamu ingat nikmat Allah yang telah Allah berikan kepadamu. Di antaranya ja'ala fikum anbiya, Allah jadikan para nabi dari kalangan kamu. Maka ini suatu kemuliaan yang sangat besar. Ya. Orang Solo aja bangga itu, kenapa salah satu warganya jadi presiden. Iya kan? Iya kan? Bangga deh. Nah, ini Bani Israil bukan presiden, dia di nabi, bukan atuk. Wa ja'alakum muluka, Allah jadikan raja-raja. Wa atakum ma lam yu'ti ahadan minal alamin, Allah berikan kepada kamu yang belum pernah Allah kasih kepada siapapun yang ada di dunia ini. Tuh, itu kata Nabi Musa kepada mereka, ngingetin, syukur kamu. Oleh karena itu, ya qaumi, wahai kaumku, udkhulul ardal muqaddasah, ayo kita pulang, ya, ke negeri kita.
allati kataballahu lakum, yang memang Allah janjiin. Itulah negeri kamu. Tapi syaratnya apa? Jihad fisabilillah, taat sama Allah, ngikutin aturan Allah. La tartaddu ala adbarikum. Janganlah kamu tartaddu ala adbarikum. Apa itu? Ya. Artinya janganlah kamu menyalahi perintah Allah. Ya. Kan tartaddu ala adbarikum, membalik ke belakang. Disuruh ke depan malah apa? Ke belakang. Fatan qolibu khosirin. Jika kamu ya tidak mau taat sama Allah, ngikutin ajaran Nabi Musa yang benar, niscaya kamu akan menyesal. Gitu. Akhirnya apakah mereka mau jihad melawan musuh? Kagak. Kata mereka, ya idhab anta wa rabbuka faqatila. Ya gitu. Kenapa? Itu yang kemarin. Kan Allah Ta'ala perintah Nabi Musa milih mereka itu 70 ya. 70 dari mereka Bani Israel yang jumlahnya, kan kabilah Bani Israel ada 12 kabilah, 12 suku ya. Jadi pilih dari 12 suku kira-kira 70 ditugaskan oleh Nabi Musa untuk menyamar sebelum mengusir penjajah yang menguasai Bani Israel, masuk ke dalam menyamar. Mau tahu ya persenjataannya, postur tubuhnya bagaimana, supaya kita nanti waktu mau nyerang bikin strategis. Akhirnya 70 ini disyaratin, nanti kalau kamu lihat ya bangsa yang menjajah seperti apapun bentuknya, jangan sampai ngomong sama yang lain ntar udah pulang. Laporannya hanya kepada Nabi Musa gitu. Jangan lapor kepada siapa? Kepada yang lain. Tahu kalau nanti diceritain orang yang gede-gede, akhirnya pada pengecut dan nggak mau. Itu syaratnya. Udah masuk ke dalam, akhirnya ketangkep. Nah benar mereka itu menyaksikan bahwa Jababira itu orangnya gede-gede. Sehingga yang berapa itu? 70 orang itu bisa masuk ke mana tuh? Enggak? Namanya apa? Ya. Lubang baju ini bukan lubang baju, ya. Tangan baju. Maka kalau 70 orang masuk ke sini, orangnya kayaknya kayak apa gede. Akhirnya mereka itu dibiarkan pulang, supaya tujuannya itu supaya ceritain sama yang lain, supaya yang lain pada takut ngeri. Pesan Nabi Musa dilupakan. Ya. Akhirnya mereka pulang ceritain nama anak buahnya masing-masing bahwa yang menjajah negeri kita adalah orang yang gede-gede. Akhirnya mereka itu pengecut, nggak mau. Nah, untung nanti ada 2 orang atau sebagian di antara mereka yang yang bersedia. Nah, ini nanti akan ada ceritanya. Jawabus sukhriyah wal istihza walinutabi ma'an. Nah, yuk kita melanjutkan ya. Apa yang Allah kisahkan melalui Maidah ini, jawab ulaika al-asqiya'i mujrimin. Jawaban mereka ketika Nabi Musa perintah untuk mengusir penjajah, apa jawaban mereka? Linara uslubahum fil tajabbur wal inad. Coba kau lihat ini. Mereka itu keras kepala, isyan li awamirillah, bukan taat sama Allah dan melaksanakan perintah Nabi Musa. Apa kata mereka? Qalu ya Musa inna fiha. Nah, ini nih. Setelah mereka itu masuk ke dalam, pulang cerita. Ya. Yang jajah negeri kita kauman jabbarin. Oh. Kan tadi apapun yang kamu lihat jangan ngomong yang lain. Ya Musa, ya. Di dalamnya itu kauman jabbarin, orang yang gede-gede postur tubuhnya. Oleh karena itu lan nadkhulaha, kami enggak akan bisa hatta takhruju minha, enggak akan bisa masuk ke negeri kami kecuali kalau mereka udah keluar. Nah, mereka keluar kalau diapain? Jihad. Nah, kalau di ngajar enggak bisa keluar. Ya. Itu. Mau memerdekakan negara harus berjuang gitu.
Fa yakhruju minha fa inna dakhilun. Kalau mereka keluar baru akan masuk. Ini nunjukin orang apa itu namanya? Ya. Ya. Pengecut. Kalau dia udah keluar nanti baru kami. Itu sih enggak usah diajarin, anak kecil juga. Wa huna yazharu ala sahatil medan. Nah, dari sinilah nampak katanya. Ya, dengan jelas. Namun ada syakhsani mukminan, ada dua orang mukmin, ya. Ya. Yastajibani li da'wani Musa. Dia yang bilang, nah yang pertama namanya Sam'un. Ya, ada lagi Yusha bin Nun. Ya, Yusha itu nabi juga nih. Ada dua di antara apa itu tadi pemimpin kabilah itu yang masih setia. Ya, ada Yusha bin Nun, ada sampai ya. Yusa, ya. Sam'un ada Yusa bin Nun. Nah, Samson. Oh, itu yang itu tuh, ya yang punya bulu ketek itu. Rahasianya ada di bulu ketek. Kalau dicabut, nah berarti itunya udah hilang. Itu Samson itu. Sam'un bukan Samson ya. Nah, dua inilah yang sahanil kaum. Nah, dua orang inilah yang menasehatin kepada kaum Bani Israel, jangan takut. Nah, ya, ayo kita berjuang mengusir fa inna man kana Allahu ma'ah. Fa inna man kana Allahu ma'ahu fala yakhafu abadan. Karena apabila seseorang ya ditemani oleh Allah, bersama Allah, maka tidak akan takut kepada siapapun. Nah, siapa itu? Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'amallahu 'alaihim adkhulu 'alaihimul bab. Nah, ini yang memberikan semangat. Ayo, ya, kita enggak usah takut. Ya. Udkhulu, ayo kita masuk. Fa in dakhaltumuhum fa innakum ghalibun. Kalau kita berjuang berjihad, walaupun kita ini kecilan, kita akan dimenangkan oleh Allah. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Ayo bertawakal sama Allah. Wa kana jawabul yahud ala hadzal ardil karim dalikal jawab. Apa jawabannya Yahudi dengan ajakan yang apa? Yang mulia ini dijawab oleh mereka dengan jawaban yang wakih. Dengan jawaban yang apa, ya? Dengan jawaban yang apa nih, ya? Jawaban yang mengolok-ngolok. Allazi yadullu ala tabiatil yahud, yang menunjukkan itulah hakikat tabiatnya Yahudi. Al-jubni, apa itu tabiatnya? Nah, jubni, penakut, ya. Wal hala, ya. Wal istighfaf bi amrillah, tidak peduli dengan perintah Allah, ya. Jadi sebetulnya Yahudi itu penakut dia. Ya ente aja, kalau seandainya kita ini takut itu. Yahudi itu penakut. Gitu. Seandainya ya kata Zainuddin MZ nih, kalau orang Islam bersatu dikencingin aja Yahudi itu pada kalah. Ya, ente aja yang enggak mau bersatu. Apa kata Yahudi? Ya, diajak jihad mengusir penjajah. Ya Musa inna lan nadkhulaha abadan madamu fiha. Kami enggak akan mau mengusir penjajah, mengeluarkan penjajah dari negeri kami selama mereka itu masih ada di sana. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila. Kalau kamu mau jihad ente aja dah. Pergi ke sana sama Tuhan ente berdua. Kami nungguin di sini. Itu kan jawaban apa namanya itu? Ya. Jawaban mengolok-ngolok kan gitu. Inti aja dah, wahai Musa, berdua sama Tuhanmu sono. Kami nungguin sini. Fa inna hahuna qaidun, kami tungguin di sini. Nah, coba kita lihat di sini. Ya. Walana kifa lahzatan yasiratan amama hadzal jauh. Coba kita perhatikan sebentar, ya, jawaban mereka yang sangat buruk ini. Dari Yahudi li nabihim, kepada nabi mereka Musa yang ngajak jihad. Kita berhenti sejenak, kita pikirin, kita bandingin. Nah, linuqorinahu bi jawabi sahabatil abrar. Kita bandingin
dengan sahabat yang Nabi ajak perang pada waktu perang Badar. Kan perang pertama kali perang Badar. Sebelum perang Nabi musyawarah kepada para sahabat. Gimana nih? Kita dari rumah kan tujuannya bukan perang. Kita tujuannya itu mau nyetop kabilah itu. Jadi nggak bawa persenjataan lengkap. Nah sekarang mereka ya mau nyelamatin barang mereka, dapat bantuan dari Mekah dengan senjata yang lengkap. Sehingga mereka jumlahnya 1000. Sedangkan Nabi Muhammad hanya 300. Jadi sebelum Nabi Muhammad ya perang gitu pada mereka, musyawarah sama sahabat. Gimana nih? Coba kita bandingin dengan Nabi Musa ngajak kaumnya perang dengan Nabi Muhammad ngajak sahabat perang. Kita bandingin. Hai suqalu, apa kata sahabat kepada Nabi Muhammad? Ya Rasulullah, sir bina ala barakatillah. Tuh. Ayo kita berangkat. Ya, ala barakatillah, mudah-mudahan Allah berikan kita berkah. Waduh, tahu kali kalau Bani Israel apa jawabannya? Inti aja dah. Ya, inti sama Tuhanmu sono. Kalau sahabat enggak. Ayo kita sama-sama. Fa wallahi, maksudnya tekadnya sangat keras ini, sangat bulat. Kata sahabat, lau khudna binal, kalau seandainya engkau ya Muhammad ngajak kami ya perang di laut, pada waktu itu belum ada kapal. Enggak usah di daratan. Kalau gitu. Enggak usah di daratan kita perang melawan musuh. Seandainya engkau ngajak kami perang di laut pun, kami satu pun di antara kami enggak ada yang apa itu, yang enggak ngikut. Lama takhallafa minna hadun angka. Lanaqulu laka kama qala Banu Israil. Kata sahabat, kami enggak akan bilang kepada engkau seperti Bani Israil bilang sama Musa itu, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Kami enggak seperti Bani Israil yang mengatakan kepada Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Walakin naqul, kami berkata kepada engkau wahai Rasulullah, idhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akum muqatilun. Kan beda. Ini kalau yang tadi kan izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Kami nungguin sini aja. Tapi kalau kami nih, kata sahabat, ayo engkau pergi beserta Tuhanmu, sama kami ngikut. Kan beda. Kalau mereka kan kami nungguin sini. Kalau sahabat mengatakan kami ikut serta. Itulah bedanya sahabat Nabi dengan sahabat Nabi Musa. Aina hadza ayuh mintak, coba kata Sobuni, coba ente bandingin. Bagaimana perbedaan tuh antara jawaban Bani Israel kepada nabinya Musa dengan jawaban sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Wa qad khatamallahu, maka Allah tutup katanya. Ayat ini dengan doa Musa alaihim. Doa Allah itu bukannya doa. Nabi Musa nyumpahin doa tuh, doai Musa alaihim bitasarrud wa diya. Nah, inilah keistimewaan. Jadi ulama ngumpulin. Ulama itu ngumpulin. Kesimpulan begini. Tiap-tiap nabi dan rasul Allah berikan kesempatan berdoa, apapun yang diminta Allah taala kasih. Ya, jadi kalau ada peluru gitu, tahu peluru? Dikasih peluru khusus. Kalau doa langsung diijabah. Nah, Nabi Musa dikasih satu peluru. Kalau dia doa, ya langsung ijabah. Apa doanya Nabi Musa? Bukannya doa, ya doa untuk ya kehancuran. Apa itu doanya Nabi Musa? Rabbi inilah amliku illa nafsi wa akhi. Ya Allah, ya inilah amliku illa nafsi. Saya cuman sendiri sama saudara saya Harun. Enggak ada yang mau nolongin saya. Papruk bainana wa bainal qaumil fasikin. Tuh. Ini bukan doa namanya. Ya. Apa itu? Ya, bukan doa ini. Qala fa innaha muharramatun nabi. Qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanatan yatihuna fil ard. Ya, maka Allah ijabah doanya Nabi Musa
Allah buat mereka itu keder ya, di padang tih selama berapa? 40 tahun ya. Nah itu sebelum mereka mengusir penjajah itu tadi. Yang tadi dikatakan Allah kasih nikmat al-manna wa salwa itu. Fala ta'sa 'alal qaumil fasikin. Jadi Nabi Musa telah melepas doanya. Ya. Nabi Ibrahim, nah kita juga telah melepas doanya. Ya. Kata Nabi Ibrahim apa? Ya. Nah, faman tabi'ani fa innahu minni, ya. Wa man asani fa innaka, kata siapa yang mau beriman sama saya, ya fa innahu minni. Wa man asani, ya Allah terserah kaulah. Tuh. Kan berarti Nabi Ibrahim pun telah melepas doanya. Nabi Musa, Nabi siapa tadi? Nabi Musa ada lagi. Ya, apa kata Nabi Nuh alaihissalam? La tazar 'alal ardi minal kafirina dayara. Sudah lepas semua. Terakhir Nabi Isa. Ya, apa kata Nabi Isa? In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal ghafurur rahim. Terserah engkau aja ya Allah dah. Saya udah enggak sanggup. Ini kan tinggal satu Nabi Muhammad, kan ulul azmi ada 5. Nah, Nabi Muhammad ini kesempatan Allah ijabah, dia simpan oleh Nabi. Kapan? Ntar mintanya di mana? Ya, bukan buat nyumpahin. Disimpan ini doa diijabah oleh Allah buat nyelamatin umatnya di hari kiamat nanti. Nah, itulah satu-satunya Nabi yang diberikan kesempatan doa. Ya, apapun yang diminta Allah kasih. Namun Nabi Muhammad simpan peluru doanya ini buat nyelamatin umatnya, bukan untuk nyumpahin. Ketika Allah Ta'ala turunkan wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, nanti Tuhanmu akan memberikan kepadamu di akhirat apa aja yang membuat kamu senang. Itu apa aja yang membuat kamu senang saya akan kasih. Apa responnya Nabi? Kata baca tafsir Jalalain suratul Duha, kata Imam Suyuti, jawaban Nabi apa? La ardo wa wahidatun min ummati finnar. Kamu kasih apa aja ya Allah, saya enggak membuat saya senang. Selama umatku masih ada apa? Satu orang umatku masih ada di mana? Di neraka. Itulah wabil mu'minina raufun rahim. Wallahu alam bishawab. Bukan. Nah, itu Jalut waktu zaman Nabi Daud lain. Itu raja. Jadi Baitul Maqdis udah dijajah oleh bangsa-bangsa. Pada waktu zaman Nabi Musa yang menjajah bangsa Jabarin. Yang postur tubuhnya besar-besar. Ya. Jadi yang namanya kekosongan ini bukan hanya antara Rasul sama Rasul. Ya. Adanya Rasul pun kalau memang ada satu daerah yang belum sampai dakwah itu lain. Ya. Ya. Jadi bulughud dakwah gitu. Jadi kalau belum sampai dakwah walaupun udah ada Rasul kena ya, alat untuk berkomunikasi belum sampai kepada mereka itu ya itu termasuk yang Allah maafkan karena belum sampai. Tapi kalau zaman sekarang kan kemananya udah bisa. Ya, jadi zaman namanya globalisasi. Jadi satu planet bumi bagaikan satu kampung. Sekarang udah kagak bisa dikatakan daerah terpencil. Ya. Gitu ya. Jadi sudah sampai dakwah pada mereka. Sehingga apabila nanti Allah mau masukkan ke neraka sudah tidak ada lagi alasan. Ya, kalau yang ada alasan, karena kami bukan nggak mau beriman, ya, karena nggak ada yang ngajak. Ya, itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang udah nggak bisa.
Karena dakwah di mana-mana udah sampai.